Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau kembali membahas nih guys mengenai artis yang seksi, yaitu Isla Fisher. Dimana banyak dari film-filmnya yang lumayan berani nih guys, apalagi dengan pakaian-pakaiannya yang mengundang. So, inilah dia film-film dari Isla Fisher bagian yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.yu karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info mengenai film terbaru, film terbaik, dan segala sesuatunya tentang film. So, langsung aja kita mulai. Film yang pertama dari Isla Fisher bagian yang kedua ini ada DAG atau Tag. Film ini bercerita mengenai permainan yang dilakukan beberapa pria, di mana permainan ini bernama DAG ini guys. Permainannya yaitu apabila seseorang diberi tanda, maka dia harus memburu teman lainnya untuk gantian diberi tanda guys. So, film ini akan berkutat mengenai permainan yang asik tersebut, tentunya dibawakan dengan genre komedi. Ini dia DAG. Film kedua ada film romantis dari Ryan Reynolds dan juga Isla Fisher, yaitu Definitely Maybe tahun 2008. Film ini bercerita mengenai seorang ayah yang sedang menceritakan kisah cintanya pada beberapa wanita kepada anaknya nih guys. Dan salah satunya diperanin oleh Isla Fisher. Dan si anak ini diminta untuk menebak sendiri nih, mana dari kisah cinta yang diceritakan ayahnya tersebut terhadap beberapa wanita yang akhirnya benar-benar menjadi ibunya atau menjadi istri dari si pria ini guys. Inilah dia Definitely Maybe oleh Isla Fisher dan Ryan Reynolds. Dan berikutnya ada film horor komedi Burke and Hare tahun 2010. Film ini bergenre horor komedi guys, dan menceritakan mengenai beberapa orang yang menjual bagian-bagian tubuh manusia. Ya, ada beberapa scene yang cukup mengerikan guys, tapi tenang aja karena film ini berbalut komedi. Jadi ketika bagian horor atau mengerikan tersebut muncul, maka kalian akan dibikin ngakak dengan aksi-aksi konyol para artis di dalamnya. Dan tentunya Isla Fisher berpakaian cukup seksi nih guys di film yang satu ini. Next ada Wedding Days tahun 2008. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang melamar kekasihnya. Tapi karena begitu kaget akibat dilamar, si kekasih ini sampai meninggal guys. Dan si pria ini diterpa kesedihan hingga ia bertemu dengan pramusaji dan jatuh cinta terhadap pramusaji tersebut. Mereka pun ingin menikah nih guys, dan kelucuan mulai terjadi ketika mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menikah. Salah satunya adalah ketika pria tersebut tahu bahwa ayah dari si wanita tersebut adalah penjahat. Ini dia Wedding Days tahun 2008. Film berikutnya ada Visions tahun 2015. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang sedang hamil dan mengalami trauma akibat ia mengalami kecelakaan nih guys. Demi kesehatan kandungannya, ia pun mencoba mengasingkan diri dan menenangkan pikiran di sebuah rumah yang ada di tengah-tengah perkebunan nih guys. Bukannya ketenangan yang ia dapat, malah kengerian demi kengerian ketika ia pindah ke rumah tersebut guys. Ia pun mencoba menyelidiki apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Berikutnya ada The Lookout tahun 2007. Film ini juga diperanin oleh Joseph Gordon-Levitt. Bercerita mengenai seorang pria yang pandai bermain hoki, namun ia mengalami kecelakaan bersama dengan kekasihnya. Ia pun harus mengubur impiannya untuk menjadi pemain hoki dan bekerja di sebuah bank sebagai penjaga. Sampai suatu ketika ada seorang pria yang menawarinya untuk mengubah nasibnya dengan cara untuk merampok banknya sendiri guys. Berikutnya ada Greed tahun 2019. Film ini bercerita mengenai seorang pria kaya raya
yang akan merayakan ulang tahunnya dengan sangat mewah. Ia pun mengundang berbagai kolega dan berharap ulang tahunnya ini akan berjalan dengan lancar. Tapi ternyata berbagai masalah justru terjadi. Film ini seolah menyinggung berbagai kehidupan mewah yang ada di Amerika nih guys oleh orang-orang kaya raya. Ini dia Greed tahun 2009 dan menampilkan Isla Fisher dengan balutan pakaian yang seksi. Berikutnya ada The Beach Bum tahun 2019. Sekedar catatan, film ini hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur guys. Menceritakan mengenai seorang pria di mana memiliki kehidupan yang bebas, kemudian memakai obat-obatan dan berbagai hal-hal terlarang lainnya. Dan film ini juga menampilkan Isla Fisher dengan balutan pakaian yang lumayan minim guys. Ini dia The Beach Bum tahun 2019. Berikutnya ada Life of Crime tahun 2013. Film ini bercerita mengenai beberapa orang yang menculik istri dari miliarder nih guys. Dan mereka meminta tebusan kepada sang suami. Sang suami pun akhirnya ragu untuk bisa mengembalikan istrinya tersebut guys, karena pengaruh dari selingkuhannya yang diperanin oleh Isla Fisher. Dan film ini juga diperanin oleh Jennifer Aniston. Ini dia Life of Crime. Dan bagi kalian para penggemar Isla Fisher, jangan sampai terlewatkan film di awal-awal masa karirnya guys. Salah satunya ada The Wannabes tahun 2003 atau yang memiliki judul lain The Criminal Ways. Film ini bergenre komedi guys, jadi bisa kalian tonton dengan ringan dan santai. Catatan lagi, film ini juga dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur guys, karena beberapa komedinya lumayan menyentil orang dewasa. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Isla Fisher bagian yang kedua yang bisa kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.